Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sepeda Di bagian kedua cerita goes unggahan Cimek 50 bersama Bapak Budi Yakin ini, seperti sudah disampaikan di bagian pertama, kami telah melewati jalur dari situ Burangkeng hingga sampai ke Desa Jatisari. Nah, dari Desa Jatisari ini biasanya golker mempunyai dua pilihan, yakni lurus lanjut ke arah Citra Indah City atau berbelok ke kanan ke arah Danau Sarongge. Nah, kali ini kami dari Desa Jatisari belok kanan menyusuri jalan setapak dan sebagian jalan makadam pinggiran Danau Sarongge. Danau Sarongge itu merupakan danau buatan dari galian tanah yang lokasinya di Kampung Sarongge, sehingga dinamakan Danau Sarongge, yang cukup luas dan cukup indah. Jadi terasa sekali kalau lewat di pinggiran Danau Sarongge, meskipun udara cahaya matahari panas, itu terasa sejuknya ya, uap air dari Danau Sarongge. Ini merupakan jalur favorit dari komunitas kami, Golokar Jerbagen, karena memang sangat alami tempatnya. Nah, di Sarongge ini jalurnya agak-agak tricky ya, dalam artian tidak bisa disemuri goes karena itu melintasi pematang sawah yang agak sempit, kemudian melewati jembatan bambu yang mau tidak mau sepeda harus tuntun. Tapi buat pesir yang sedang bertualang, mungkin jalur ini ya lumayan cukup menarik ya, karena taste of adventure-nya lumayan lah ya, minimal buat foto-foto itu disini bagus sekali. Nah, dari Danau Sarongge ini jalur Cimek itu bisa lanjut ke arah jalur James atau langsung ke Dito Jayagiri. Kali ini kami langsung ke arah Dito Jayagiri, melewati pematang sawah lagi, pematang sawah setelah Danau Sarongge, yang pematang tersebut jarang dilewati bahkan oleh penduduk setempat, sehingga tanahnya kurang kelihatan ya karena ketutup semak. Nah, ini untuk goeser yang sedang belusukan ya, tempat ini sangat menarik, tapi jangan sendirian kalau kesini ya, karena dikhawatirkan ada binatang seperti ular. Kalau rame-rame kan kemungkinan binatang biasanya tuh pendengarannya tuh sudah sensitif, sudah mendeteksi ada rombongan banyak orang sehingga sudah lari duluan, katanya sih seperti itu. Tapi bagaimanapun memang melewati jalur-jalur yang sepi dan beresiko lebih baik dengan sendirian ya, lebih baik rame-rame. Nah, di sini jalur ini merupakan jalur favorit juga karena pemandangannya sangat alami ya, dan kami tidak pernah berpapasan dengan goeser lain setelah sekian lama kami melewati jalur ini. Jadi jalur ini sangat terjaga keasriannya, jadi masih tetap alami karena memang jarang dilewatin. Jalur setapak ini nanti munculnya di jalan raya yang ke arah, kalau ke kiri ke arah Cilengsi itu nanti kalau ke kanan ke arah Bondol. Nah, kami menyeberangi jalan raya tersebut, kemudian menyusuri jalan setapak, kemudian masuk lagi ke jalan menuju Hambaro. Tapi sebelum Danau Hambaro kami belok kiri. Nah, di sana ada kawasan perkebunan penduduk yang pohonnya masih lumayan lebat.
besar-besar pohonnya sehingga suasananya seperti di hutan ya. Jadi kami seperti merasakan di saat quest di Jayagiri Lembang. Ini meskipun kecil tapi ya lumayan lah dapat suasana Jayagirinya, sehingga kami menamakan jalur ini untuk mudahnya Little Jayagiri saja. Kebetulan lokasinya kan tidak jauh dari tempat wisata yang sudah terkenal sebelumnya, yakni Little Ubud. Namun sayang Little Ubud sekarang sepertinya sepi ya. Akhirnya Little Ubud dengan Little Jayagiri sama-sama sepi. Tapi Little Jayagiri masih dikunjungi sama komunitas goloker karena sebagian dari tempat yang masih alami yang masih ada di Bekasi. Sebagian bahkan banyak tempat yang dulunya alami berupa jalan setapak dan kebun-kebun sekarang sudah diperbesar jalannya, dicor. Ya itu untuk penduduk setempat sih lebih baik ya, tapi untuk komunitas goeser yang sedang belusukan ya lebih baik juga. Jadi kalau hujan itu nanti goesnya nggak kepater istilahnya, ya kita masih bisa goes. Ya disyukuri saja. Semuanya baik-baik, it's all good. Nah, dari Little Jayagiri ini tipe jalurnya vegetasinya tuh ada sebagian kebun bambu, sebagian pohon-pohon besar, nggak tahu itu pohon apa namanya, yang jelas masih rimbun. Dan jalan setapaknya jalan kecil. Di sini perlu hati-hati karena di beberapa spot itu ada apa ya, bukan jurang sih. Jadi sebelah kiri jalan itu lumayan agak dalam, di sebelah kirinya ke sawah, sehingga kalau kita terperosok ya lumayan. Jadi melewati jalur ini harus hati-hati, diperlukan keseimbangan, keterampilan, keseimbangan, dan jangan grogi. Ya, jadi jujur saja jalur Cimex ini sebenarnya diperuntukkan untuk goeser yang senang belusukan ya, senang melintasi jalan tanah, jalan setapak, jalur-jalur yang alami. Jadi untuk dapat menikmati jalur tersebut diperlukan keterampilan tersendiri yang agak berbeda dengan keterampilan goes di jalan raya. Jadi kalau di jalur seperti ini itu hambatannya beda ya dengan jalan raya. Biasanya berupa lubang, akar, jembatan, kemudian belokan yang patah-patah, jalan yang sempit, sehingga ritme goesnya juga berbeda dengan di jalan raya. Kalau di jalan raya tuh biasanya relatif lurus kan jalannya, jadi kita goes memanfaatkan momentum, mempertahankan momen inersia, karena sepeda itu sudah melaju, kita tinggal nambah atau mengurangi kecepatan saja. Tapi kalau di jalan tanah itu kebanyakan belokannya itu patah-patah, dan permukaan jalan itu tidak semulus seperti di jalan raya. Jadi kecepatannya dan momentumnya berbeda ya. Istilahnya tuh kita banyak banyak mulai goes dari gigi satu lah. Kalau di kendaraan mah banyak ngerem berhenti mulai gigi satu, tapi kalau di jalan raya kan kita biasanya bertahan di gigi 3 atau 4 gitu loh. Jadi di sini diperlukan tenaga yang lebih besar, sehingga jarak tempuh yang bisa dicapai oleh seorang goeser yang sama itu jalanan tanah biasanya jarak yang bisa ditempuh itu sepertiga atau seperempat dari jarak tempuh yang bisa ditempuh jalan raya ya. Seorang teman yang menekuni kegiatan goes di jalan raya maupun di
jalan tanah off-road ini mengatakan demikian kepada saya. Jadi kalau misalnya katanya 30 km di jalan tanah itu ekuivalen dengan 100 kilo di jalan aspal. Tenaga yang diperlukan itu infonya seperti itu. Saya sendiri nggak bisa terlalu ini menganalisa ya, tapi yang bisa saya rasakan memang secara umum kalau saya goes di jalan aspal, jalan beton itu bisa lebih jauh dibanding di jalan tanah. Nah ini jalur Cimek ini paling jauh itu kurang lebih 50-60 km ya. Itu biasanya waktu yang ditempuh bisa di jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore, termasuk Isoma. Termasuk Isoma ya. Nah itu kalau misalnya kita goes melintasi jalan-jalan raya, jalan aspal, itu biasanya kita bisa lebih jauh, bisa 100 kiloan ya dengan waktu tempuh seperti itu. Nah kembali lagi ke jalur Cimek ini, jadi sampai di Lito Jayagiri ya. Lito Jayagiri ini jadi lokasinya ada di sebelah barat Danau Hambaru, sebelah barat Danau Hambaru. Nah jalur Cimek sendiri itu ada 2 jalur. Jadi kalau di sebelah barat danau itu jalur Lito Jayagiri. Nah di sebelah timurnya itu ada jalur juga, jalan campuran, jalan setapak melintasi pinggiran danau, kemudian melewati kebun-kebun penduduk ya, boleh di seputaran Harvest yang berbatasan dengan Harvest. Nah, untuk jalur yang di sisi timur kami belum menemukan nama jalurnya ya katakanlah itu Lito Jayagiri B lah. Jadi bisa lewat 2 jalur itu. Cuman yang jelas kalau yang lebih rimbun, lebih adem ya yang di sisi sebelah barat. Nah dari Lito Jayagiri ini keluarnya di sekitar lapangan, saya lupa nama daerahnya, masih di seputaran Harvest juga. Itu nanti di ujungnya tuh ada pertigaan. Kalau ke kanan kita ke arah Cikarageman, tapi kalau ke kiri nanti ke arah Warung Endah, ke arah Warung Endah Cilengsi. Nah biasanya kalau kita ambil Cimek 30 atau 40 dari pertigaan itu kita ke kanan, tapi kalau Cimek 50 yang agak jauh kita ambil jalan yang kiri ke arah Warung Endah, ke arah Mekarsari. Tapi nggak sampai Mekarsari, kita belok kanan lagi ke arah yang lewat sini Pasar Serang ya. sama Goloker. Nah pada hari ini niat kami sebenarnya kami ingin menikmati makan siang di Warung Endah. Di sana di Warung Endah itu terdapat menu khas, yakni ini gulai ikan kakap, gulai kakap. Jadi kami rutin memang makan di sana. Maksudnya enggak tiap minggu sih, cuman seringkali kami makan ke sana kalau melewati Cimek 50. Kami berharap Pak Parso lagi on fire. Warung tersebut buka meskipun munggahan, karena kami cek di Google Map itu statusnya buka, tapi ternyata setelah kami sampai di sana warungnya tutup. Jadi mungkin Google Mapnya kurang update ya. Nah dari sana kami memutuskan untuk kembali ke jalur Cimek, ini ke arah Harvest. Di sana ada beberapa tempat yang kami ketahui ada warung makan. Lurus guys, kita kan cuman kendoroloh tempat makan yang kami lalui, rumah makan warung nasi Padang tutup, kemudian warung nasi Betawi di perempatan Harvest tutup. Lalu kami mengarah ke Saung Apung yang di Harvest. Kami jarang sekali makan di sana karena kalau untuk kegiatan rutin ya lumayan menguras kantong ya kalau di Saung Apung. Mulai dari dangdut, tapi karena tidak ada pilihan, kami
sepakat untuk ke sana, ke Saung Apung. Kiri. Cuman sebelum kami sampai sana, dari kejauhan tampak sudah banyak mobil parkir, bahkan sampai ke luar parkiran. Jadi mobil pada parkir di jalan raya. Masih Pak Imam. Kami curiga nih penuh ya, kami nggak bisa masuk, dan ternyata memang setelah kami tanya ke satpam itu kondisinya penuh sehingga tidak ada tempat sama sekali, tidak ada meja yang kosong, sehingga kami putar badan. Kami maksudnya akan mengarah ke Cipenjo untuk makan di ayam bakar Cipenjo. Itu merupakan langganan kami juga. Tapi begitu kami putar badan, di sebelahnya Saung Apung itu terdapat food court, dan di sana ada satu warung nasi yang buka ya, yang lain tutup, cuman itu satu-satunya yang buka, yakni nasi bebek. Karena kondisi kami sudah lapar, sudah siang, sudah lewat waktunya makan siang, akhirnya kami sepakat ya sudah, yang penting ketemu nasi. Dan kami akhirnya menikmati makan siang nasi dan bebek goreng. Alhamdulillah ternyata memang ya cukup enak ya menunya, atau mungkin karena biasa, karena memang sudah lapar dan tidak ada pilihan, jadi ya semuanya enak, semua enak. Nah ternyata setelah kami selesai makan, di belakang food court tersebut ada gerbang. Nah di balik gerbang itu ternyata ada danau kecil, itu rupanya tempat wisata untuk kegiatan jalan kaki dan semisalnya. Nah rekan kami Bapak Parso yang sudah pernah ke sana akhirnya ngajak kami untuk melewati jalan tersebut. Itu berupa jalan setapak dan jalan paving block. Nah jalan setapak itu keluarnya ke arah sebelah timur dari Saung Apung. Nah kami keluar situ, sehingga yang awalnya rencana kami ke arah Pasir Angin itu kami rubah, karena posisinya kami sudah mendekati rumah Hobbit ya, dimana di seberang rumah Hobbit itu ada jalur lagi, jalur Cimek juga yang mengarah ke Pasar Serang. Akhirnya kami belok kanan, keluar dari jalan setapak tersebut, belok kanan, kemudian nyebrang di depan rumah Hobbit, menyusuri jalan setapak ke arah Pasar Serang. Namun sebelum Pasar Serang kami belok kanan, kami ambil jalur dalam paralelnya jalan raya Setu Cilengsi yang ada di sisi kanannya ya. Karena biasanya kami tuh kalau siang-siang tuh males di jalan raya yang panas, tapi kalau di jalur dalam tuh meskipun jalanannya meliuk-liuk tapi lebih adem. Saudaranya Vietnam. Kami melewati jalan tersebut yang dulunya didominasi jalan setapak, tapi kali ini sebagian sudah banyak yang dicor, tapi masih lebih enak lah dibanding berpanas-panasnya di jalan di jalan raya. Nah, kami melewati jalan itu, kemudian melintasi warung langganan kami, warung Ceribel, cuman karena waktunya tidak cukup, kami tidak berhenti di situ. Kami lanjut nyebrang ke arah jalur pipa gas. Makan di warung Endah. Nah, kami dari jalur pipa gas, kami menyusuri jalur pipa gas ke arah Cijengkol. Jadi ke arah Cijengkol, nanti kami keluarnya di sekitar Cijengkol. Nah, di sana salah satu rekan kami yang tinggal di Setu, di kawasan Setu itu berpisah, yaitu Om Bambang dari Cijengkol. Om Bambang memisahkan diri pulang, sedangkan sisanya rombongan melanjutkan perjalanan ke Geraha Harapan melewati jalur Gondang.
Jadi kembali kami belusukan melewati jalur-jalur, sebisanya melewati jalan dalam yang teduh ya, meskipun tidak semuanya berupa jalan setapak, tapi meskipun jalan beton, tapi kalau di dalam ya lebih nyaman lah untuk kalian kami lewati. Untuk kami ya, yang lebih menyukai jalur yang teduh dibanding kekebutan di jalan aspal. Alhamdulillah kami sampai di coba belok agak miring ya, rumah kami di Geraha Harapan itu pas azan asar. Sepedanya miring, orangnya tegak lurus, sehingga kami bisa melaksanakan karena nggak ada berem sholat wajib asar di masjid di sekitaran rumah kami. Iya, kan kayak ingus jalur ini mah. Demikianlah cerita perjalanan goes unggahan hari ini. Alhamdulillah kami bisa dipertemukan dengan rekan setapak, terus kami, ini apa? Bapak Budi Yakin, merupakan sekarang di semen Presiden GXID, sehingga beliau banyak bercerita tentang genre gravel ya, dan saya juga sebenarnya berminat sih, ingin memiliki satu sepeda gravel, cuman belum ada budgetnya, sehingga yang saya pakai si jimat aja, barang hiji kudu dihemat. Si Dartmoor Hornet Hardtail bekas anak saya yang tadinya mau dibuang karena patah, tapi saya las lagi, ternyata masih bisa dipakai, dan alhamdulillah si jimat itu masih bisa dipakai. Bahkan untuk kemarin gue ke kawasan Ranca Bolang itu masih nyaman dipakai. Jadi demikianlah cerita goes lokal hari ini. Semoga Pak Budi Yakin cocok dengan jalurnya ya, dengan sepeda gravelnya. Pak Budi berusaha mengejar Om Beng Beng yang ngacir, bermanfaat untuk rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Jika berminat ingin mencoba jalur Cimex, silahkan komen dengan Om Sigit. Jika ada waktu, jika ada kesempatan, insya Allah kami siap mengantarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Beng lagi on fire ya. Lemes guys. Yuk. Alumni Geodipa nih. Penjeri Nazaret sih. Kemarin yang datang kan Metallica sama di Parbal. Lepet isi oncom. Hei, ke kiri, hei. Kiri om. Terus kamu di kiri. Pak, boleh minta tolong ini ya? View banget kayak di luar negeri. Kayak luar negeri waktu saya ke Ciberem Country. Ini danau lake. Ini guys. Wah, juga ya.
minum mana tadi? Itu sama dengan memanggang diri. Ayo Vero. Trek rumah Hobbit guys. The most beautiful single track in the world. World of Goloker. Wah, beliau mengebut. Aku belum sempat pindah gigi guys. Alhamdulillah. Hey guys, rencana makan kepala kakap. Jadinya Kepala bebek. kakapnya masih berenang. Bebek milenial. Bebek milenial. Ukurannya gede sekali guys. Wah, enak tenan. Pak Budi Yakin selaku Presiden GXID setelah mengikuti jalur Cimex 50, belusukan keluar masuk kampung, keluar masuk kebun salak, kebun bambu, bagaimana komentarnya? Ini hidden game of Bekasi. Oh is. Mesti coba jalur. Hayden. Nanti bareng saya juga boleh. Nanti Mas Aris dan ikutin. kawan-kawan dari Ya, boleh. luar biasa. Cobain. Oke. Jadi nggak pernah lurus ya Pak jalurnya? Oke, mantap sekali. Bolak belok terus. Dan bisa digunakan pakai sepeda gravel ini. Ya, nih sepeda gravel nih. Nih Pak Budi pakai sepeda ini guys. Sepeda gravel. Sepeda gravel. Bannya 34. Bannya 34. Nah, Memang ban cyclocross ya, ban gravel ya. cyclocross ya. Memang bisa lah untuk rute-rute yang Yang ini kalau saya sepeda MTB nih. teman-teman semua pakai MTB. Iya, MTB tuh. MTB semua nih. Ban-ban 225 Iya. semua nih rata-rata. Karena beliau ini presiden GXID, jadi harus pakai sepeda gravel guys. Baik, terima kasih Pak Budi ya, jangan kapok-kapok ya. Sudah diajak main-main ke Ya, kembali rute sama-sama. gravelan nih kalau saya nih. Kalau nggak Luar bisa sama biasa. temen-temennya nggak ikut. Tadi bisa sama temen-temennya ikut. Enggak lah, memang takdir. Sudah takdir. Qadar Allah. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih.